Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you guys in a good condition. So, before we start our material today, let me check your attendance. Okay, let's start the material. Baik, hari ini kita belajar mengenai summary. How to make summary. So, first of all, I will show you the material and then we will do an exercise for you. Okay. The first is definition. Summary is a concept of condense of a longer piece of text, often used to give an overview of the main point of an article, book, or report. The purpose of summary is to provide the reader with the most important information in a brief and clear way. Jadi, summary adalah versi singkat dan padat dari teks yang lebih panjang. Sering digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang poin-poin utama dari sebuah artikel, buku, atau laporan. Tujuan dari sebuah summary adalah memberikan informasi yang paling penting kepada pembaca in a brief and clear way, atau dengan cara yang jelas dan singkat. Baiklah, kita menuju ke poin selanjutnya, yaitu elements of summary. Jadi, dalam summary itu ada beberapa elements. Yang pertama adalah identify the source material atau identifikasi materi sumber. Maksudnya di sini adalah judul penulis, tanggal publikasi, judul penulis, tanggal publikasi, dan sumber publikasi seperti jurnal, artikel, buku, laporan, dan lain-lain. Maksudnya, di awal summary, sertakan informasi yang jelas tentang sumber-sumber yang diringkas seperti judul, penulis, dan tanggal publikasi dari seperti jurnal tadi. Yang kedua, yaitu statement on the topic atau pernyataan tentang topik. Setelah mengidentifikasi sumber, sertakan pernyataan singkat yang memberikan gambaran tentang topik yang dibahas dalam sumber tersebut. Pernyataan ini harus jelas dan ringkas, memberikan kesan singkat tentang apa yang dibahas di dalam sumber tadi. Yang ketiga, purpose atau purpose of the author atau tujuan penulis. Tujuan penulis menuliskan artikelnya itu tadi. Yang maksudnya jelaskan tujuan atau tujuan penulis dalam menulis sumber. Ya, ini menulis sumber. Pernyataan ini harus memberikan kesan tentang mengapa penulis memberikan sumber dan apa yang mereka ingin capai dengan tulisan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu key points and conclusion atau poin-poin kunci dan kesimpulan. Pada bagian ini, berikan ringkasan tentang poin-poin utama dalam sumber termasuk bukti pendukung dan kesimpulan yang ditarik oleh penulis. Ringkasan ini harus disajikan dengan singkat, jelas, dan menyoroti poin-poin utama yang memberikan kesan tentang apa yang dibahas di dalam sumber. Nah, dalam penulisan summary, elemen-elemen tersebut digunakan untuk memberikan gambaran singkat tentang materi sumber dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Summary yang baik harus mampu menyampaikan informasi yang penting dari materi sumber, sehingga pembaca dapat memahami argumen
utama dari kesimpulan dari materi tersebut tanpa harus membaca keseluruhan teks. Oke, itu tadi elements of summary atau elemen-elemen dari summary. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam membuat summary atau steps to write summary. The first is read the source material thoroughly, paying close attention to the main ideas and supporting details, atau baca materi sumber secara menyeluruh dengan memperhatikan ide-ide utama, detail pendukung. Yang kedua, identify the author's purpose and the main objective. Maksudnya yaitu identifikasi tujuan dan tujuan utama dari penulis. Yang ketiga, condense the information into a brief and clear summary using your own words, menggunakan kata-kata sendiri. Kondensasikan informasi ke dalam summary yang singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Steps yang terakhir yaitu check your summary against the original source material to ensure accuracy and completeness. Maksudnya yaitu periksa summary kalian dengan sumber materi asli untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian, di sini ada contoh dari sebuah artikel. Contoh yang pertama yaitu, the article discuss the benefits of meditation and how it can reduce stress, improve focus, and promote overall well-being. Dalam bahasa Indonesia, artikel ini membahas manfaat meditasi dan bagaimana dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi di sini sudah sangat jelas seperti elements-elementsnya tadi. The article discuss the benefits, tujuan penulis tentang artikelnya nih. Jadi tujuannya itu mendiskusikan benefits, membahas manfaat meditasi atau meditation, and how it can reduce, bagaimana meditasi dapat mengurangi stres. Jadi sudah sangat jelas. Di situ ada tujuan dari penulisnya. Contoh yang kedua, in her book, the author argues the social media has a negative impact on mental health and relationships, citing studies that show increased rates of depression and loneliness among heavy users. Dalam bukunya, penulis berargumen bahwa media sosial berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan antara sesama. Dengan mengutip studi yang menunjukkan peningkatan tingkat depresi dan kesepian di antara pengguna berat. Jadi di sini juga sudah sangat jelas. Di situ di ringkasannya terdapat tujuan dari menulis artikelnya tersebut, yaitu in her book the author argues that social media has a negative impact on mental health. The author argues that social media, penulis berargumen bahwa sosial media. Jadi tujuannya itu penulis berargumen bahwa media sosial berdampak negatif. Jadi tujuannya itu berdampak bahwa penulis berargumen tentang media sosial ini. Oke, seperti itu. Contoh lainnya yaitu ada sebuah teks dengan judul The Benefits of Yoga for Mental Health. Di sini kalian bisa baca ada beberapa paragraf. Yoga has become increasingly popular in recent years as a form
of exercise and stress relief. However, it's also numerous benefits for mental health. Practicing yoga has been shown to reduce symptoms of anxiety and depression, as well as improve overall well-being. One of the main ways yoga benefits mental health by reducing stress. Yoga can also improve mood, reduce symptoms and anxiety and depression. A study published in the Journal of Alternative and Complementary Medicine found participants who practiced yoga for 12 weeks and had a significant decrease in symptoms of anxiety depression compared to a control group. Wow. Overall, the benefits of yoga for mental health are numerous. By reducing stress and improving moods. It can be a valuable tool for managing symptoms of anxiety and depression. Di sini ada beberapa paragraf. Seperti langkah-langkahnya tadi, kita baca dengan cepat, clear. Nah, langkah-langkahnya, baca materi secara menyeluruh dengan memperhatikan ide-ide utama dan detail pendukung. Jadi, kita baca tadi paragrafnya tadi dengan detail. Lalu identifikasi tujuan dan tujuan utama dari penulis. Apa tujuan penulis teks tersebut? Nah, itu bisa menjadi poin summary. Identifikasi poin-poin kunci. Nah, apa poin-poin kunci dari teks tadi? Lalu kondensasikan informasi ke dalam sebuah summary yang singkat dan jelas. Kalau sudah didapat tujuannya, sudah dibaca, sudah dapat tujuannya, kita kondensasikan informasi dalam sebuah, kita susun summary-nya dengan jelas dan menggunakan kata-kata sendiri. Mari kita lihat hasil summary-nya. Nah, ini dia. Hasil summary-nya yaitu kalian bisa baca-baca dulu. Oke, sudah dibaca. Baik, saya tidak suruh dulu untuk buat summary-nya. Saya akan perlihatkan contoh dulu. Oke, ini contoh summary dari teks tadi. Yoga benefits mental health by reducing stress, improving mood, decreasing symptoms of anxiety and depression. It activates the parasympathetic nervous system and reduces cortisol levels, the stress hormone that can negatively affect mental and physical health. Practicing yoga has been shown to improve overall well-being and can be helpful for managing mental health. Nah, di sini juga sudah sangat jelas, yaitu yoga benefits mental health. Manfaat dari yoga untuk kesehatan mental. Di sini ini ada statement itu adalah tujuan dari penulis. Yoga benefits mental health by reducing stress. Oke. Any question, guys? Ada yang ingin ditanyakan terhadap tentang materi tadi, tentang definisi, elements dan steps-nya? Ayo boleh angkat tangan. Siapa? Raise your hand, please. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silahkan pertanyaannya. Thank you for your question. Itu pertanyaan bagus, good question. So, kenapa kita perlu mengidentifikasi
purpose or the purpose of author. Nah, di sini dijelaskan lagi, kembali lagi pada tadi, maksudnya itu jelaskan tujuan atau tujuan penulis dalam menulis sumber. Pernyataan ini harus memberikan kesan tentang mengapa. Jadi, purpose of the author ini bertujuan untuk memberikan kesan tentang mengapa penulis menulis sumber dan apa yang ingin mereka capai dengan tulisan tersebut. Nah, kalau dalam sebuah summary terdapat elements ini, pembaca akan lebih mudah. Oh, tulisan ini mengenai artikel ini mengenai manfaat ini, mengenai tujuan dari ini. Seperti tadi manfaat dari manfaat dari meditasi dan bagaimana meditasi dapat mengurangi stres. Dan contoh yang kedua tadi, in her book, the author argues that social media has a negative impact. Dalam bukunya, penulis berargumen. Jadi tujuan penulis ini bahwa dia berargumen bahwa media sosial itu berdampak negatif. Nah, pembaca ini dapat memudahkan pembaca bahwa di sini terdapat bahwa artikel ini berisikan tentang argumen dari penulis bahwa dampak sosial media berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan. Seperti itu. Bagaimana? Okay, thank you. Thank you for asking. Okay. Any other question? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, sudah tidak ada. Baiklah, kita lanjut pada contoh yang terakhir untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman kalian. Nah, saya akan menyuruh kalian membaca artikel ini. The title is Understanding COVID-19 Symptoms, Transmission, and Prevention. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, silahkan baca teks ini. Saya akan memberikan kalian beberapa menit untuk membaca dan membuat summary. Jadi, silahkan tulis di sebuah kertas atau di bukunya summary sesuai pemahaman kalian dengan mengikuti, dengan melihat, memperhatikan elements dari summary, steps atau langkah-langkah dari membuat summary. Masih ingat kan? Atau ada yang tadi yang menulis? Oke. Silahkan kalau sudah ada yang muncul, silahkan ditulis di kertas. Ini ya, judulnya itu, title-nya adalah Understanding COVID-19 Symptoms, Transmission, and Prevention. Silahkan dibaca baik-baik. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Tidak perlu panjang-panjang. Poin pentingnya saja, seperti yang tadi, elements-elementsnya. Perhatikan elementsnya dan step-stepsnya. Ingat lagi, ini saya tampilkan lagi elementsnya. Baik, sudah ada yang selesai. Oke. Silahkan dikumpul pekerjaannya semua. Oke, saya akan periksa satu persatu, tapi saya cuma hanya
memberikan feedback kepada beberapa, membuktikan kalau kalian itu sudah bisa membuat summary. Sudah ada beberapa yang paham dengan elements-nya, memperhatikan elements-nya, tujuan utama dari penulis menulis teks tersebut. Ya, ada juga yang terlalu panjang, terlalu mengambil semuanya. Ini masih belum tepat ya, masih mau disingkat lagi. Ini bukan rangkuman namanya. Nah, ini juga sudah bagus. Ya, terdapat tujuan, poin-poin utama, dan kesimpulan. Oke, sepertinya masih lebih banyak yang belum tahu, belum mengerti. Jadi saya baiklah, sepertinya sampai di sini pertemuan kita kali ini. Tadi masih banyak yang masih belum paham. Jadi saya akan memberikan pekerjaan rumah untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kalian atau pemahaman kalian tentang membuat summary ini. Jadi saya akan memberikan tugas, yaitu membuat summary. Kalian bisa pilih sendiri topiknya, topik seperti apa yang ingin kalian buat summary. Satu orang harus membuat satu, dan ini dikumpul next week, pekan depan. Boleh untuk mengkonsultasikan apakah sudah benar atau tidak. Kalian bisa menghubungi saya secara pribadi di ruang kelas atau di ruang guru, atau bisa chat saya secara pribadi untuk memperlihatkan hasil pekerjaannya. Oke, sepertinya sampai di sini pertemuan kita kali ini. Materi kali ini yaitu summary. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan pekerjaan kalian masing-masing. Semoga kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian lebih dari yang kalian tunjukkan hari ini. Terima kasih. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.